Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah struktur sosial kelas C semester 3 jurusan sosiologi. Saya di sini bersama teman-teman saya, bersama Jalani, Indri dan saya sendiri Muhammad Nurhuna. Kita akan sedikit membahas tentang struktur sosial masyarakat Sunda yang akan diawali oleh pertama ada suku Sunda. Selanjutnya ada pandangan hidup masyarakat Sunda terhadap Tuhan mereka. Di sini dikatakan bahwa apapun agama atau kepercayaan yang dimiliki oleh orang Sunda itu, mereka harus berbakti dan taat kepada Tuhan mereka. Apapun agama mereka, Islam, Kristen atau Sunda Buddha sekalipun, mereka itu harus berbakti dan taat kepada Tuhan mereka. Nah, itu pandangan mereka terhadap Tuhan mereka. Dan selanjutnya ada pandangan masyarakat Sunda itu dalam mengejar kemauan lahiriah dan batiniahnya. Di sini dikatakan bahwa masyarakat Sunda itu menghindari yang namanya persaingan. Nah, mereka itu lebih mengutamakan kerjasama menuju kepentingan bersama, lebih menghargai musyawarah. Nah, yang namanya persaingan, konflik, kekerasan, masyarakat Sunda itu menghindarinya. Mereka lebih ingin bermusyawarah dan bekerja sama. Itu tentang mengejar kemauan. Selanjutnya ada pandangan hidup antara manusia dengan bangsanya. Nah, di sini juga ada beberapa ungkapan bijak kalau kita bisa katakan. Yang pertama ada kudu nyang hulu ka hukum, nujak ka negara, mupakat ka balarea. Artinya kita itu harus menjunjung tinggi hukum, berpijak kepada ketentuan negara, dan bermufakat kepada kehendak rakyat. Dengan kata lain, kita itu harus berbakti kepada negara di mana kita tempat tinggal. Yang kedua, ada ungkapan kedua itu bengkung ngariung bongkok ngerongkok. Ini sekali bukan? Maaf, saya ulangi, bengkung ngariung bongkok ngaroyok gitu ya. Bisa kalian artikan sendiri ya, seperti itu. Yang artinya bersama-sama dalam suka maupun duka. Nah, ini sangat solidaritas sekali masyarakat Sunda itu. Mereka selalu ingin bersama-sama maupun dalam suka atau dalam duka. Selanjutnya ada nyungkeun bobot pangayong timbang taraji, yang kita dalam artikan ke dalam bahasa Indonesia memohon pertimbangan dan kebijaksanaan yang seadil-adilnya atau memohon ampun. Kalau kita telah berarti ketika orang Sunda ini mendapat suatu kasus di sebuah negara, mereka akan memohon pertimbangan dan kebijaksanaan yang seadil-adilnya daripada harus kabur dan melawan. Mereka memilih untuk memohon kebijaksanaan yang seadil-adilnya. Seperti itu dari pandangan-pandangan hidup masyarakat atau orang-orang Sunda. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan kita. Mungkin di sini ada kepercayaan orang Sunda. Mayoritas orang Sunda beragama Islam sekitar 99,8%. Ada juga yang sebagian kecil orang Sunda yang beragama Kristen hanya sekitar 0,1%, dan mayoritas juga sama 0,1%. Selanjutnya ada bahasa masyarakat Sunda. Dalam percakapan sehari-hari, etnis Sunda banyak menggunakan bahasa Sunda, namun kini telah banyak masyarakat Sunda, terutama yang tinggal di perkotaan, tidak lagi memakai bahasa Sunda dalam berkata atau berinteraksi sehari-hari. Seperti yang terjadi di pusat keramaian Kota Bandung, Bogor, Tangerang, dan di mana banyak masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Sunda. Ada beberapa dialek batik Sunda. Para pakar bahasa biasanya membedakan 6 dialek berbeda. Dialek-dialeknya yaitu yang pertama dialek Barat atau bahasa Banten. Seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten kecuali kota dan kabupaten Tangerang dan kota Tangerang Selatan. Dialek Utara yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi kecuali Kota Depok.
Dialek selatan atau Priangan, Bandung Raya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Cianjur, Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kota Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Dialek Tengah Timur, Kabupaten Majalengka, dan sebagian selatan Kabupaten Indramayu. Dialek Timur Laut termasuk bahasa Sunda Cirebon, Kabupaten Kuningan, bagian selatan Kabupaten Cirebon, sebagian barat Kabupaten Brebes atau Jawa Tengah. Yang terakhir adalah dialek Tenggara, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Cilacap, dan sebagian barat Kabupaten Banyumas atau Jawa Tengah. Selanjutnya ada Bentar, Pak. Berarti masyarakat Sunda itu walaupun memiliki satu bahasa ya, ternyata memiliki beragam dialek atau cara pengucapannya. Ya, seperti yang di Pantura dan di Bandung sini itu berbeda. Seperti saya di Pantura itu dialeknya sangat kasar sekali, ngomongnya sangat datar, tidak ada nadanya. Kalau di Bandung kan beda kan? Nadanya seperti yang di Ayun, ada kadang-kadang lebih enak gitu kalau di Bandung. Tapi walaupun kasar, bisa juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa wilayah yang masih menggunakan bahasa Sunda itu yang masih lemas atau halus. Coba kalau di Bandung sendiri bagaimana? Ada yang bisa nyamakan? Contohnya kalau mau makan ya, itu mau makan kayak ada dua, tapi bayar dua kayak gitu. Tapi yang Bayar dua bisa. Dan memiliki apa ya ikatan itu kayak buat ke orang tuh, ya, buat ke sendiri itu beda misalkan gitu. Buat ke orang tuh makan, tua gitu beda-beda. Berarti kalau bisa dikatakan seperti ini, kalau ke orang tua, Pak, abi orang tua bagaimana? ya, Iya. ya seperti yang saudara. Pak, abi orang tua seperti itu. Iya. Jadi ada yang mendayu-dayu dalam pengucapannya gitu. Beda dengan Pantura itu lebih ke datar bahasanya, lebih kasar. Cuek. Ya, selanjutnya mungkin kesenian ya. Pertama adalah seni tari, terutama dari suku Sunda adalah tari jaipongan, tari merak, dan tari topeng. Tanah Sunda atau Pasundan yang dikenal memiliki aneka budaya unik dan menarik, yaitu jaipongan adalah salah satu seni budaya yang terkenal dari daerah ini. Jaipongan atau tari jaipong sebetulnya merupakan tarian yang sudah modern karena merupakan modifikasi atau pengembangan dari tari tradisional khas Sunda yaitu ketuk pilu. Tari jaipong ini dibawakan dengan iringan musik yang khas pula, yaitu dengung. Musik ini merupakan kumpulan beragam alat musik seperti goong atau gong, saron, kecapi, suling, angklung, dan lain sebagainya. Dengung bisa diibaratkan orkestra dalam musik Eropa atau Amerika. Ciri khas dari tari jaipong ini yaitu musiknya yang menghentak, di mana alat musik kendang dengan paling menonjol selama mengiringi tarian. Tarian ini biasanya dibawakan oleh seorang, berpasangan, atau berkelompok. Sebagai tarian yang menarik, jaipong sering dipentaskan pada acara-acara hiburan, selamatan, atau pesta pernikahan. Sebentar Pak, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, dari segi tari itu kan dikatakan bahwa yang kita tangkap berarti seni utama tari tradisional Sunda itu berarti jaipong. Yang terkenal Ya, ya. coba jaipong. Dan tidak menutup kemungkinan berarti di daerah-daerah terkecil lainnya ada suatu tari seni yang lain yang kita tidak ketahui. Ya, Seperti saya di Subang ada sebuah tari daerahnya yaitu tari Sisingangan. Mungkin daerah-daerah lain ada tari khasnya seperti itu. ya. Ya, yang kedua adalah wayang golek. Tanah Pasundan terkenal dengan kesenian wayang goleknya. Wayang golek adalah pementasan sandiwara mereka yang terbuat dari kayu dan dimainkan oleh seorang sutradara atau dalang yang merangkap menjadi pengisi suara. Ketiga adalah seni musik. Selain seni tari, Tanah Sunda juga terkenal dengan seni suaranya. Dalam memainkan dengung biasanya ada seorang penyanyi yang membawakan lagu-lagu Sunda dengan nada dan alunan yang khas. Penyanyi ini biasanya seorang wanita yang dinamakan dengan sinden. Tidak sembarangan orang dapat menyanyikan lagu yang dibawakan sinden karena nada dan ritmenya cukup sulit untuk ditiru dan dipelajari. Ada beberapa judul lagu Sunda. Yang pertama adalah Bui Bulan, Es Lilin, Manuk Dadali, Tokecang, dan Wajang Priangan. Selain itu juga ada alat musik Sunda
Sunda yang khas yaitu angklung, calung, degung, kecapi, kendang, dan suling. Tadi ada yang menarik disebutkan bahwa ada satu alat musik khas Sunda itu adalah angklung. Melihat ke belakang, saya pernah melihat bahwa angklung ini pernah diakui oleh kesenian negara lain. Jadi di situ terlihat bahwa angklung ini mulai pudar keseniannya dari masyarakat Sunda hingga negara lain itu mengakui kesenian angklung sebagai kesenian mereka. Bagi negara. Ini sangat miris sekali tentunya bagi kita semua. Dan untuk menjaga agar angklung ini tetap menjadi kesenian masyarakat Sunda, tentunya kita semua harus menjaga dan melestarikan angklung ini dengan cara belajar angklung dan ikut-ikut kelas angklung. Dan kita jangan melupakan bahwa angklung ini warisan budaya masyarakat Sunda. Selanjutnya, rumah adat masyarakat Sunda. Secara tradisional, rumah orang Sunda berbentuk panggung dengan ketinggian antara 0,5 meter sampai 0,8 meter di atas permukaan tanah. Pada rumah-rumah yang sudah tua usianya, tinggi kolomnya ada yang mencapai 1,8 meter. Kolong ini sendiri umumnya digunakan untuk tempat mengikat binatang-binatang peliharaan seperti sapi, kuda, atau untuk menyimpan alat-alat pertanian seperti cangkul, bajak, garu, dan sebagainya. Untuk naik ke rumah, biasanya disediakan tangga yang disebut golodog gitu ya, yang terbuat dari kayu atau bambu, yang biasanya terdiri tidak lebih dari 3 anak tangga. Golodog ini berfungsi juga untuk membersihkan kaki sebelum naik ke rumah. Selanjutnya ada sistem kekerabatan masyarakat Sunda. Sistem keluarga dari suku Sunda bersifat bilateral. Garis keturunannya ditarik dari pihak bapak dan ibu. Dalam keluarga Sunda, bapak yang bertindak sebagai kepala keluarga, ikatan kekeluargaan yang kuat dan peranan agama Islam yang sangat mempengaruhi adat istiadat mewarnai seluruh sendi kehidupan suku Sunda. Dalam suku Sunda dikenal adanya pancakaki, yaitu sebagai istilah-istilah untuk menunjukkan hubungan kekerabatan. Dicontohkannya pertama, saudara yang berhubungan langsung ke bawah dan vertikal, yaitu anak, uncu atau cucu, terus iut atau buyut, bau, senggah wareng atau jaga wareng, budeg-budeg, kait siwur atau gantung siwur. Terus kedua, saudara yang berhubungan tidak langsung dan horizontal seperti anak paman, bibi atau uwa, anak saudara kakek atau nenek, saudara dari piut. Nah, yang ketiganya saudara yang berhubungan tidak langsung dan langsung serta vertikal seperti keponakan anak kakak, keponakan anak adik, dan seterusnya. Dalam bahasa Sunda dikenal pula kosakata sejarah dan sarsilah atau salsilah atau silsilah yang maknanya kurang lebih sama dengan kosakata sejarah dan silsilah dalam bahasa Indonesia. Makna sejarah adalah susun galur atau garis keturunan. Mungkin itu yang dapat kita jelaskan tentang suku Sunda. Ya, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Jadi untuk terakhir tentunya sebagai masyarakat Sunda atau orang-orang Sunda, kita harus melestarikan budaya-budaya Sunda yang sejak zaman dulu, sejak nenek moyang kita dan nenek moyang kita ciptakan sampai saat ini, kita harus melestarikannya. Jangan sampai seperti tadi ada kesenian kita yaitu angklung bisa diklaim oleh bangsa lain bahwa itu adalah keseniannya. Nah, hal itu jangan sampai terjadi lagi dengan budaya-budaya Sunda yang lainnya seperti ada jaipong dan tadi ada atau sisingaan. Itu jangan sampai negara lain mengklaim bahwa itu miliknya. Jadi tugas kita sebagai orang Sunda atau masyarakat Sunda, apalagi kita sebagai anak muda, kita harus menjaga budaya itu sebaik mungkin agar kedepannya anak cucu kita juga bisa mengetahui dan merasakan budaya-budaya Sunda itu seperti apa. Termasuk bahasa. Dan bahasanya juga. Kita dikatakan juga bahwa jarang banget ya, di daerah perkotaan orang Bandung, orang Sunda itu udah jarang banget menggunakan Iya, bahasa Sunda. sampai zaman semakin maju, bahasa Sunda itu makin luntur. Entah kenapa, mungkin ada kegengsian tersendiri mungkin dari masyarakat bahasa Sunda atau anak-anak Sunda pada zaman sekarang untuk menggunakan bahasa Sunda itu sendiri. Juga
untuk PR untuk kita semua, untuk lebih bisa lagi mengajarkan bahasa-bahasa Sunda yang halus, yang lemes, yang baik dan benar. Dan jangan sampai anak-anak kita itu nantinya atau generasi yang selanjutnya hanya mengenal bahasa Sunda dengan versi kasarnya saja, seperti anjing dan gogo dan segala macam seperti itu. Ya, untuk yang terakhir kalinya, mari kita jaga budaya Sunda, jangan sampai orang lain mengambil budaya kita sendiri. Terima kasih. Yes. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas. Jangan lupa yang like, comment, yang terpenting adalah bantu tonton, like, karena like kali dan like nilai itu sebanyak-banyaknya ini menunjukkan nilai